Mungkin gitu ya, kemungkinan banyak juga orang-orang yang sebenarnya pengen ngelampiasin, apa yang mereka rasain dalam hidup gitu ya. Mereka pengen ngeluarin itu di media sosial gitu. Jadi mereka Hai, balik lagi sama gue Iza dan kita di Upself. Oke, buat kali ini gue sebenarnya mau sedikit ngebahas ya, kita kali ini Indonesia tuh kayak lagi kepecah belah banget nggak sih? Eee, bu apa namanya, akan hal ini gitu, karena masalah ini Indonesia tuh kepecah belah banget kayaknya ya, kayaknya. Eee, Masalahnya apa? Masalahnya itu tentang konflik Baim Wong sama kakek Suhut. Konflik Baim Wong sama kakek Suhut. Nah, itu lagi rame banget di internet ya. Beberapa hari ini gue kayaknya yang muncul di depan muka gue kayaknya itu mulu gitu. Kontennya selalu itu Baim Wong dan kakek ini, Baim Wong kakek ini. Pokoknya intinya dari sisi Baim Wongnya, dari kakek Suhutnya, pokoknya intinya gitu-gitu terus deh. Yang pokoknya yang lalu lalang di depan gue gitu akhir-akhir ini ya konten-konten itu. Dan akhirnya itu yang gue juga ngeliat juga di mana pas di komentarnya itu gue lihat ada dua kubu gitu, yang satu dukung Baim Wong, yang satu dukung kakek Suhut. Itu kayak rival banget gitu. Kayak rival banget. Nah, tapi yang pengen gue bahas bukan di situ sih. Yang gue nggak gue nggak gue tahu masalahnya gimana, gue tahu gitu maksudnya konfliknya tentang apa. Gue nggak dibilang sebagai orang yang pertama banget tahu, nggak juga gitu, nggak terlalu update tentang hal gitu, tapi at least gue tahu. Maksudnya gue ngikutin juga gitu karena, bukan yang gue cari sih sebenarnya, karena sering aja muncul di depan muka gue, akhirnya ya mau nggak mau kelihatan gitu. Tapi bukan, gue nggak, bukan mau ngebahas tentang, gue ada di tim siapa ya. Kalau misalkan kalian ngarepin ini konten tentang gue ngebelain Baim Wong ataupun gue ngebelain kakek Suhut, enggak, ini bukan, kalian bisa skip. Karena gue nggak akan ngebahas tentang gue ada di tim mana gitu. Tapi yang pengen gue bahas kali ini adalah netizen. Yang pengen gue bahas kali ini adalah netizen, dan netizennya, well, untuk kasus ini ya netizen yang ikut komentar, yaitu yang ikut partisipasi lah ya intinya dalam konfliknya Bambang sama kakek Suhut ini gitu. Terus kenapa sih yang gue pengen bahas netizen gitu? Jadi gini, setiap gue ngeliatin konten-konten dari konten creator lain ya yang ngebahas tentang kakek Suhut ataupun Baim Wong gitu. Walaupun kan kalau kalian kita lihat konten ya, ada konten-konten yang kalau kita bisa ngeliat nih kecenderungan konten ini, dia itu ngedukung siapa sih, antara si Baim Wong kah ataupun kakek Suhut kah. Intinya konten ini tuh pasti ada suatu narasi yang ngebangun di mana konten ini akan berpihak ke pihak yang mana gitu, kebanyakan ya, mostly gitu. Misalkan konten-konten ini misalkan dia nunjukin kalau misalkan di sini kakek Suhut yang jadi korban, atau mungkin di satu tempat lain kakek Suhut yang jadi kayak yang jadi tersangkanya atau apapun itu loh, pokoknya intinya kayak gitu gitu. Nah, di setiap konten-konten yang gue lihat gitu, itu selalu ada komen-komen yang apa ya, intinya tuh bikin gue miris aja gitu. Mirisnya gimana, karena gue ngeliat ada konten-konten yang istilahnya gini, di komen-komentarnya itu, di setiap konten-konten itu pasti ada komentar-komentar netizen yang intinya mencaci maki nih, baik mencaci maki Baim Wong ataupun mencaci maki kakek Suhut ini. Jadi pasti ada gitu. Jadi kan komentar banyak banget. Nah, di situ pasti ada tuh yang komentar tentang Baim Wong ataupun kakek Suhut, dan itu ada aja yang intinya itu mencaci maki, dalam artian ya ngata-ngatain lah gitu. Nah, tapi ini yang bikin gue heran adalah
kenapa banyak banget ya, ini sebenarnya gini, kenapa kalau misalnya kita bisa lihat ini tuh problem netizen Indonesia kayak udah lama banget gitu, di mana netizen itu tuh selalu cepet banget bergerak, tanpa mereka cross check dulu gitu. Jadi kadang mereka baru ngeliat dari satu sumber dan itu mereka langsung luapin, langsung gue oke dia salah ya begini. Jadi gimana ya, gue ngeliat ini tuh apa namanya ya lucu aja gitu, maksudnya ngeliatnya lucu aja gitu, karena mereka itu jadi kayak ngebully kakek Suhut, harus ngebully Baim Wong, terus nanti ngebully kakek Suhut lagi gitu, terus ngebully Baim Wong lagi, dan itu apa ya, menurut gue lucu banget gitu, karena semua orang jadi kena gitu. Jadi kayak ini lu salah gitu. Jadi gue nggak tahu nih mereka di pihak mana gitu, dan itu lucu banget gitu ya kan, dimana gue pernah gue ini kalau nggak salah lihat ya, gue pernah lihat ada komentar yang ngatain Mbak Im Wong, terus kemudian gue ada lihat, ada beberapa hari kemudian gue ada konten baru lagi, dan di situ gue ngelihat di orang ini gitu ya, gue nggak tahu mungkin nonton beda orang, tapi foto apa namanya dari nama PP-nya sih hampir sama gitu. Itu di situ dia belain Mbak Im Wong gitu, jadi maksudnya ngatain yang si kakek Suhut gitu. Jadi kan aneh banget gitu, kayak hari ini gue belain Mbak Im Wong terus habis itu ada klarifikasi apa, oh ini gue ternyata gue belain sana gitu. Jadi kayak cepet banget gitu perpindahannya antara dari belain Mbak Im Wong ke jadi nyalahin Mbak Im Wong, atau jangan nyalahin Mbak Im Wong ke belain Mbak Im Wong, itu cepet banget perpindahannya. Dan ini ya menurut gue lucu banget gitu, dan ini ada berapa juga netizen itu yang ya daripada mereka cross check dulu, mereka lebih pengen untuk langsung aja terjun gitu, langsung ngata-ngatain, langsung ngebully pokoknya gitu lah, langsung semua komentar dikeluarin gitu. Nah ini yang pengen gue bahas gitu, kenapa sih kelakuan masyarakat Indonesia, netizen Indonesia ya, bukan ini sih banyak juga netizen luar gitu juga sih, tapi banyak ya, mostly kelakuan netizen gitu, itu terlalu cepet banget pengen gitu untuk ngebully orang ataupun bisa ngejudge tanpa harus mereka cross check dulu. Jadi kayak gimana ya, kita nggak bisa ngeliat kalau misalkan bagi mereka ini yang ada di diri mereka, mau yang mereka lihat itu dunia mereka itu ya hitam atau nggak putih. Jadi selalu ada satu orang yang jadi pahlawan dan ada satu orang lagi yang jadi korban. Tapi kan hidup nggak kayak gitu ya. Lo nggak bisa ngeliat hidup dari ada ya hitam dan putih aja. Bisa aja abu-abu. Bisa aja dua-duanya pelakunya, bisa aja dua-duanya korbannya. Lo nggak bisa ngebedain orang. Oh nih lo hitam, lo putih. Pokoknya yang putih nggak ada salah, yang hitam nggak ada benernya. Selalu gitu. Selalu pokoknya lo, kalau gue salah lo, kalau gue benar lo harus salah. Gitu. Nggak bisa kalau gue benar lo benar juga. Gitu. Kalau lo salah ya berarti gue mungkin salah juga. Gitu. Nggak gimana ya? Banyak banget yang susah banget untuk bisa memahami hal tersebut gitu. Makanya yang gue lihat ya, banyak banget konten-konten ini, dan ini bukan konten, maksudnya bukan konflik pertama yang gue lihat netizen berperilaku kayak gini. Ada beberapa konflik-konflik sebelumnya yang gue lihat juga sama, netizen yang itu istilahnya nyerang duluan sebelum cross check dulu gitu. Sebelum cross check bahkan udah langsung menjudge. Gue nggak bilang kalian nggak boleh punya gue nggak bilang kalau kalian tuh nggak boleh memilih satu pihak gitu. Gue nggak bilang gitu. Kalian bebas gitu ya, ini negara demokrasi, kalian boleh memilih pihak manapun, mau pihak kakek Suhut, mau pihak Mbak Im Wong, itu terserah kalian gitu. Tapi yang gue garis bawahi di sini adalah sebenarnya walaupun kalian berada di satu tim tertentu, di satu kubu tertentu, kalian tuh nggak harus kalian nggak harus nyerang kubu lain gitu untuk bisa ngasih support. Ini mungkin gue nggak tahu apakah mereka nggak tahu konsep ini, tapi mungkin makanya gue kasih tau aja gitu, dimana sebenarnya kalian itu
bisa loh support seseorang tanpa harus nyerang orang lain. Jadi kayak gini, dibandingin kalian ngata-ngatain kayak, kalau kalian timnya Kakek Suhut gitu, dibanding kalian ngata-ngatain Mbak Im Wong gitu loh, "Oh gue support Kakek Suhut," caranya gue kata-katain Mbak Im Wong, gitu. Kalian ada loh alternatif yang menurut gue lebih bagus, yaitu dengan kasih support ke Kakek Suhut dengan kata-kata, kata-kata menghibur ataupun misalkan semangat gitu, terus kemudian bisa kata-kata semangat, terus kemudian kalian juga bisa kalau kalian mau, bantu dengan share donasi itu bisa juga gitu. Maksud gue banyak tindakan-tindakan positif yang bisa kalian lakukan gitu, ataupun komentar-komentar sebenarnya kalian bisa berikan, yaitu komentar-komentar positif ke orang yang kalian dukung dibandingin kalian mendukung dengan cara menghujat pihak lawan atau pihak lain lah, dalam katakannya kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalian bisa tuh memberikan dukungan tadi, tapi kenapa kalian justru kebanyakan netizen itu justru lebih memilih untuk menyerang pihak lain dibandingkan dengan memberikan kata-kata menghiburan. Nah, ini yang ini juga yang gue lihat adalah ini pribadi gue gitu. Maksudnya yang gue lihat di sini adalah mungkin gitu ya, kemungkinan banyak juga orang-orang yang sebenarnya pengen ngelampiasin apa yang mereka rasain dalam hidup gitu ya. Mereka pengen ngeluarin itu di media sosial gitu. Jadi mereka butuh nih suatu tempat, suatu wadah untuk mereka mengeluarkan apapun yang unek-unek ataupun perasaan mereka itu di suatu tempat, dan itu biasanya mereka taruh di media sosial. Nah, tapi kalau taruh di media sosial dengan kalian ngomong doang segala macam gitu, ngomong sendiri, mungkin ngerasanya kurang enak gitu ya. Jadi begitu ada kesempatan, ada sesuatu yang viral, nah kalian menggunakan hal tersebut untuk menjadi pelampiasan gitu, Nah, makanya mungkin itu yang terjadi ya gitu. Jadi mereka menggunakan suatu momen tertentu untuk menjadi pelampiasan. Tapi gue pengen ngasih tahu juga nih, maksudnya ada loh maksudnya dampak-dampak yang bisa terjadi akibat tindakan kalian tersebut. Mungkin sebenarnya ini kurang, kalau di Indonesia itu kurang umum sih. Iya kayaknya kurang umum di Indonesia gitu. Tetapi kalau kalian lihat ada berita di Korea itu cukup sering. Nah, berita kayak gimana itu, jadi di Korea itu banyak cukup banyak kasus gitu ya, di mana selebriti itu ada yang bunuh diri gitu, ada yang sampai bunuh diri dan selalu ditelusuri karena nggak kuat akan omongan dari netizen. Jadi netizen Korea. Nah, ini juga, apakah itu cuman netizen Korea doang yang bisa ngelakuin itu? Enggak loh, semua orang bisa. Netizen Indonesia juga bisa ngebuat seseorang melakukan keputusan yang seharusnya nggak dilakukan gitu, akibat perkataan netizen ini gitu. Jadi kalau kalian yang tadi gue bilang, kalau kalian dibanding kalian support, kalian malah memilih untuk menghujat pihak lain gitu ya, dan memanfaatkan momen tadi untuk bisa mengeluarkan unek-unek kalian nggak tahu nih akibat dari apa yang kalian lakukan gitu loh. Mungkin kalian mikir, kan gue cuma komen. Tentu kalian bisa bilang, itu cuma komen gitu, tapi komen kalian gitu, ada aja beberapa persen kemungkinan, walaupun kalian bilang gue kan bukan orang terkenal, komen gue mungkin gak dilihat sama artis tersebut, atau komen gue mungkin gak dilihat sama orang tersebut. Iya, bisa. Tapi ada juga kan kemungkinan kalau misalkan komen kalian dibaca oleh orang tersebut gitu, atau artis tersebut gitu. Komen kalian yang mengatakan kata-kata buruk gitu, kata-kata buruk, kata-kata hujatan, umpatan ke suatu orang, mungkin aja kalian ada aja persentase kemungkinan komentar kalian dibaca oleh orang tersebut. Nah, dampak yang terjadi apa? Dampak yang terjadi, orang tersebut bisa aja gitu akhirnya down dan mungkin yang paling parahnya akhirnya bisa memutuskan untuk mengakhiri hidup dia karena
nggak kuat akan tekanan yang diberikan gitu. Ketika tekanan itu kan gini, ketika tekanan itu terus diberikan gitu, lama-kelamaan seseorang ini kita ibaratnya kalau kita ibaratkan sebagai balon ya, dan kalian itu ngasih dan hujatan-hujatan tadi itu kayak angin yang dimasuki ke dalam balon tersebut. Nah, lama-lama kan makin gede tuh, ya kan? Makin gede dan ketika udah nyampe batas, mungkin aja meledak. Nah, meledaknya ini yang gue ibaratkan tadi, mereka bisa mengakhiri hidup mereka gitu, bisa aja karena tekanan dari luar, tekanan dari orang-orang. Dan ini apakah kalian siap gitu untuk bertanggung jawab atas tindakan kalian gitu? Nggak tahu kan? Kalian mungkin nggak punya jawaban karena gue bisa tanggung jawab ya kalau misalkan gue mau ngomong kasar sama orang tersebut dan kemudian dia bunuh diri, kemudian dia akhir hidup dia, apakah gue bisa tanggung jawab? Who knows? Nggak ada yang tahu. Mungkin kalian juga sampai saat ini juga masih belum kepikiran apakah kalian bisa tanggung jawab atau enggak gitu. Nah, makanya nih sebelum kalian nyesal gitu, sebelum terlambat, gue sih punya saran gue tadi gitu. Kalian punya option yang lain, kalian punya pilihan lain untuk bisa memberikan dukungan terhadap orang yang kalian ingin berikan dukungan, terhadap orang yang kalian pilih untuk berdiri di kubu tersebut lah istilahnya gitu. Jadi yuk gunain sosial media dengan lebih baik lagi gitu, karena sosial media tanpa kalian juga smart gitu, tanpa kalian gunakan dengan smart, itu justru akan menjadi racun gitu dibandingin menjadi sebuah tempat untuk berkoneksi gitu sih. Mungkin sekarang ya segitu aja sih yang gue bisa bahas gitu, karena gue rasa kalian udah ngerti juga gitu. Melihat konten ini gue rasa kalian bisa ngerti dan kalian bisa coba juga saran dari gue, atau mungkin kalian bisa punya cara yang lebih baik gitu. Ya intinya menghindarin hal-hal yang dilakuin sebelumnya gitu dengan cara menghindar dan sebagainya gitu. Oke, segitu aja konten dari gue. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka juga nggak apa-apa. Kalau kalian punya cerita atau kalian punya pendapat, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau kalian pengen tahu konten-konten kita berikutnya, kalian bisa subscribe dan nyalain loncengnya. Oke, see you!